Halo teman-teman Akasa, balik lagi bersama gua Piki. Kembali Akasa kedatangan tamu istimewa nih. Nah, tapi ada yang berbeda dari video-video Akasa yang sebelumnya. Nah, yang biasanya Akasa itu membawakan tema yang berbau dengan pertemanan, relationship, keluarga, wisata masa lalu. Kali ini Akasa akan membawakan tema yang berbau dengan alam. Penasaran kan? Nah, kalau penasaran ditonton sampai akhir. Nah terus kan. biasa tegang. Ini tamu istimewa soalnya. Nah, mungkin teman-teman Akasa di sini penasaran kan, kayak ini siapa sih, kok pakai sal sih, kok ada lambang-lambang bendera merah putihnya sih di bajunya, siapa sih? Langsung aja nih ya, kenalan dulu deh. Oke, kenalin gue Vera, salah satu mahasiswa Universitas Lampung ya. Gue ikut salah satu UKM selama gue kuliah itu. Namanya itu UKM Pecinta Alam Tingkat Perguruan Tinggi. Oh, Mapala ya. Mapala Unila. Mapala Unila. Ya. Nah, kalau boleh tahu dari angkatan berapa nih? Gue kalau di Mapala Unilanya ya, jadi bagian anggota angkatan 30. Terus gue juga udah dapet nomor legal atau NIA M286UL. Ya. Jadi angkatan berapa? Angkatan 30. 30. Ya. Berarti sekarang udah 31 ya? Angkatan 31. 32, Bang. 32. Udah lama juga berarti ya. Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran gitu kan, ada apa sih dengan Mapala Unila ini, kenapa YouTube Akasa atau kami gitu kan mengundang Vera sebagai mahasiswa Mapala Unila. Kok gua tegang gitu kan. Ya maksudnya kalian pasti penasaran kan, kok tumben gitu Akasa ngundang mahasiswa Mapala gitu, kenapa nih? Nah, kita langsung aja ya. Tapi gue harap satu sih, Ver. Apa tuh? Kita ngobrolnya santai aja. Iya. Relax gitu, gak usah tegang gitu kan. Oke, kita mulai deh. Pengenalan dulu nih. UKM Mapala itu, Mapala Unila terutama itu seperti apa sih? Oke Bang, gue mau ngenalin Mapala Unila gitu ya. Mapala Unila itu UKM Pecinta Alam Tingkat Perguruan Tinggi. Nah, jadi Mapala Unila ini berdiri sejak tahun 1989. Untuk lokasinya kita ada di Gedung Geraha Kemahasiswaan lantai 1 gitu. Lantai 1, 89, tahun 89. Iya, 89. Gua aja belum lahir itu. Ya, jadi buat Mapala dari dalam ataupun luar Lampung yang mau berkunjung ke Sekretariat Mapala Unila, bisa banget langsung kunjungi lokasi tersebut. Soalnya bakal welcome banget sih kita. Welcome banget ya, family friendly gitu. Kan ibaratnya. Oh ya kan biasanya kan Mapala dari luar misalkan mau ngedaki gunung di Lampung, mereka nggak tahu nih mau stay di mana atau mau nanya-nanya gunung mana nih yang recommended banget gitu kan. Nah, bisa kan datang ke Mapala gitu. Iya, bisa banget. Pokoknya langsung aja kunjungi sekretariat kami. Kami ada database juga kalau untuk gunung-gunung di Lampung gitu ya. Bisa langsung tanya-tanya gitu ke sekretariat Mapala Unila gitu. Kan Mapala itu berarti pecinta alam, dan alam itu nggak melulu mengenai gunung, ya nggak sih? Nah, untuk Mapala sendiri ada divisi apa atau ada kegiatan apa aja sih di dalamnya gitu kan selain gunung aja gitu? Ya Bang, jadi di Mapala Unila itu secara struktur keorganisasian ya, ada yang pertama tuh presidium. Jadi kalau presidium itu kan terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Kemudian kalau untuk badik ya, badik itu badan diklat. Jadi ada yang namanya badik atau badan diklat. Jadi badik itu badan pendidikan dan latihan. Nah, si badik ini bertanggung jawab atas kualitas SDM dalam organisasi gitu, Bang. Ada penanggung jawabnya ya? Ada. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya, kan? Iya benar. Jadi dari mulai perekrutan hingga mengupgrade terus kemampuan SDM yang di SDM organisasi ini adalah tanggung jawab si badik. Oh iya. Jadi setiap mahasiswa yang ikut UKM ini dituntut untuk selalu mengupgrade. Iya. Nggak melulu, misalkan dia hobinya naik gunung, nggak boleh gunung aja gitu. Enggak. Jadi kalau untuk fokusnya satu gitu. Cuma kalau semuanya pasti harus dipelajari pasti gitu. Oh, minimal dasarnya. Iya, benar. Minimal dasarnya. Oke. Ya. Jadi badik itu dalam melakukan upgrade gitu ya terhadap SDM itu dalam bentuk latihan ataupun juga pelatihan kayak gitu. Nah, untuk latihannya sendiri itu biasa dilakukan kapan aja nih? Kalau latihannya
Sebenarnya kan pada saat tahap pendidikan ya, kemudian ketika menjadi anggota juga mereka akan di-upgrade terus gitu. Dari Prokja, program kerja itu mereka juga seperti melakukan pelatihan dari situ. Seperti itu ya. Oke Fer. Tadi kan udah ngebahas nih kayak mengupgrade setiap kualitas mahasiswa Mapalanya. Ada nggak divisi lain gitu? Ada banget. Jadi di Mapala Unila itu ada dua divisi, Bang. Dua. Ada divisi lingkungan hidup dan satunya divisi PAB. Jadi PAB ini petualangan alam bebas. Kalau lingkungan hidup nih, kita mulai lingkungan hidup ya pengenalan secara umumnya aja gitu. Ya. Jadi divisi lingkungan hidup ini seperti menjadi aktivis lingkungan gitu. Jadi dia melakukan konservasi atau perlindungan dan pelestarian terhadap lingkungan. Fokusnya tuh jadi kayak semua aspek yang berhubungan sama lingkungan gitu, kayak sampah, terus tumbuhan kayak gitu. Nah, untuk program kerjanya ya misalnya kayak penanaman pohon bakau, sosialisasi sampah terhadap warga desa yang tinggalnya tuh di dekat sungai gitu. Gitu ada juga. Iya. Wajar ya kan di zaman sekarang warga-warga itu mulai cuek ibaratnya kan. Bener banget. Kurang care gitu sama lingkungan sekitar apalagi sungai gitu kan. Dan Mapala ini yang tadi yang fokusnya di lingkungan itu menghimbau ibaratnya memberitahu kan. Benar. Terus yang kedua ada divisi PAB. PAB ini petualangan alam bebas. Bebas banget gak tuh? Bebas banget. Di alam banget. Di alam banget ya. Jadi PAB ini divisi minat bakat gitu, minat khusus. Jadi di dalam PAB ini ada gunung hutan, rock climbing, speleologi, rafting dan juga diving gitu. Dan itu maksudnya setiap mahasiswa yang gabung ke situ tuh bisa memilih atau ada seleksinya sendiri? Itu tergantung minat ya kan, minat bakat gitu. Nah, kemampuan mereka maunya di mana bisa milih. Nanti selanjutnya mereka melakukan itu si Badik ini, ya tadi bertugas untuk terus mengupgrade kemampuan si SDM ini gitu. Oh iya. Okay. Udah ya maksudnya, aduh kok gua tegang ya, aduh biasanya kan Mapala itu terkenal di kampus-kampus itu serem-serem gitu kan, ya wajar aja gitu, gak usah ngetawain, wajar gua tegang gitu. Nah masih ada nggak divisi yang lain? Udah itu aja. Nah, kalau gitu Vera dari divisi apa nih? Kalau saya dari divisi gunung hutan PAB. PAB-nya divisi gunung dan hutan. Dalam PAB itu kan ada gunung hutan, nah ya itu. Oh jadi gunung sama hutan tuh beda? Enggak, jadi satu gitu. Satu. Oh, enggak, kan gue mikirnya kayak gunung sama hutan tuh beda, padahal di gunung otomatis ada hutan. Jadi gitu gunung kan. hutan gitu. Oke. Nah, otomatis kan di setiap UKM ketika ada Prokja itu pasti ada pencapaiannya, ada target yang dituju kan. Nah, kalau boleh tahu nih dari Mapala sendiri sampai sekarang tuh pencapaian apa aja sih yang pernah dicapai gitu? Ya Kak, kalau untuk berbicara pencapaian ya, tentunya banyak banget gitu pencapaian yang udah diraih oleh Mapala Unila. Jangan semua, nggak akan cukup ini pasti. Dan tentunya tuh semuanya luar biasa banget gitu. Pastilah, ibaratnya orang-orang seperti saya gitu, kru Akasa yang kerjanya tidur, bangun, kuliah gitu, skripsi kehambat, gak akan bisa kayak gitu. Ya, tapi oke lah, tanpa menyampingkan pencapaian lainnya gitu ya. Mapala Unila pada tahun 2007 pernah mengirimkan satu tim untuk melakukan ekspedisi ke Karten Piramid gitu. Wow, satu tim tuh berapa orang tuh waktu itu? Satu tim itu terdiri dari 6 orang ya. 6 orang? Satu tim itu ada 6 orang, isinya 5 laki-laki dan 1 wanita gitu. 1 wanita? Iya benar. Wanita tangguh, ya, fix itu. Nggak sembarang orang yang bisa melalui, ya otomatis kan dari 6 orang itu pasti ada seleksi kan? Iya banget, ya ada seleksinya juga ketat lah pasti. Dan cewek itu tangguh sih. Oke lanjut nih Fer. Ya jadi tim tersebut berhasil mencapai puncak itu dan berhasil mengibarkan bendera kebangsaan kita Kak, bendera merah putih tentunya, dan juga bendera Mapala Unila. Itu maksudnya kayak dalam rangka apa sih? Dalam hal apa? Maksudnya kayak ekspedisinya didanai oleh pemerintah atau misalkan itu termasuk program kerja dari Mapala sendiri apa gimana itu? Itu termasuk program kerja dari Mapala Unila sendiri sih gitu. Dan berhasil. Sampai puncak tersebut gitu.
Kan termasuk Seven Summit juga ya itu. Iyalah, ibaratnya nggak sembarang orang lah yang bisa ke sana. Ibaratnya harus nyiapin dari segi mental, Iya, bener fisik, pengalaman terutama. Iya nggak sih? uh-uh. Soalnya kalau pengalaman nggak cukup naik gunung malah nggak hambat tim sendiri nggak sih? Ya benar. Jadi semuanya itu ada manajemen perjalanan lah. Dari awal itu harus dipikirkan matang-matang, orang-orangnya, seleksinya, semuanya udah Terplanning lah. ya terplanning gitu. Oke, itu tahun 2007. Tahun 2007 dan Selanjutnya ada juga nih satu lagi ya. Namanya tuh ada kegiatan TWKM, Kak. TWKM. Jadi TWKM itu temu wicara dan kenal medan. Dari udah ada kata-kata medan itu biasanya berat nih. Biasanya berat gitu. Apa tuh? Jadi temu wicara TWKM ini acara kegiatan tahunan Mapala seluruh Indonesia tingkat perguruan tinggi gitu. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yang di Aceh ada. Ada. Wow. Nah, jadi Mapala Unila tuh selalu berpartisipasi dalam kegiatan tersebut gitu. Karena Mapala Unila kan UKM pecinta alam tingkat perguruan tinggi gitu. Nah, yang lebih istimewa lagi, Mapala Unila ini pada tahun 2014 ya. 2014 pernah diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah, Kak. Tuan rumah. Wow, suatu kebanggaan banget ya. Jadi pada tahun itu Mapala seluruh Indonesia tingkat perguruan tinggi ya pernah berkumpul gitu di Universitas Lampung. Ya unit kita juga kan. Oke, itu tuh dalam rangka tahunan ya, maksudnya setiap tahun kegiatan tahunan Mapala tingkat perguruan tinggi seluruh Indonesia. Ya. Berarti Mapala ini ada tingkat nasionalnya dong. Maksudnya perkumpulannya nggak hanya di perguruan tinggi aja gitu. Ada perkumpulannya secara nasionalnya ada gitu. Ada itu. Ada. Oke. Ada pencapaian lain gak nih? Kan tadi udah tuh 2007, 2014 yang ibaratnya itu suatu pencapaian yang bisa dibilang luar biasa lah, membanggakan banget buat Universitas Lampung ya. Mapala Unila dong. Unila termasuk, Mapala Unilanya juga lah. Oke. Ada pencapaian lain gak? Cukup sih mungkin itu aja ya. Cukup aja. Soalnya kalau bukan berarti sedikit ya, sebenarnya banyak. Sebelum gua tag ini, gua udah ngobrol-ngobrol dan pencapaiannya itu saking banyaknya gua sendiri yang minta. Tolong ya jangan disebutin semua, kita karena durasi juga gitu kan. Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa langsung kunjungi aja ya. Iya, sekretariat Mapala Unila. Kali aja pengen nanya-nanya gitu kan apa gimana. Oke. Tadi kan Vera sendiri itu termasuk dari divisi PAB. Ya. Nah, otomatis dari tiap divisi itu ada prokjanya. Iya nggak sih? Iya. Nah, kira-kira selama Vera di divisi itu prokja apa aja sih yang udah Vera laksanakan dan yang udah tercapai gitu apa aja? Ya, kalau dari prokja PAB Gunung Hutan itu bulan Agustus kemarin kami melakukan program kerja pemetaan jalur pendakian Gunung Tangki Tebak, Kak. Oh, Tangki Tebak ya. Waduh, ini nih ibaratnya gunungnya bagi kaum awam yang ibaratnya nggak pernah ikut komunitas, hanya sekedar mendaki, pasti asing sama gunung ini, ya nggak sih? Iya, karena memang gunung ini belum terlalu familiar juga untuk banyak orang gitu, belum banyak dikenal gitu. Ya mungkin orang-orang di Lampung ini cuma tahu beberapa gunung aja ya, kayak Pesagi gitu kan. Nah, oke Vera. Nah, kan tadi Vera udah ngenalin diri nih, Vera dari mana, UKM mana gitu kan. Mapala Unila juga ngejelasin gitu secara singkatnya. Nah, sebelumnya gue boleh nanya gak nih? Boleh dong. Tapi ya agak sensitif nih, boleh gak? Ya, boleh. Boleh ya, tapi bukan berbau perasaan kok, bukan. Tenang aja, tenang. Oke. Kan gue juga termasuk mahasiswa Unila nih ya. Iya. Nah, gue pernah ngedengar suatu kabar miring. Mapala Unila. Katanya waktu itu Mapala Unila itu sempat memakan korban katanya. Jadi katanya entah itu penerimaan mahasiswa yang ingin ikut UKM atau dia sudah terjun lumayan lama anggota apa bagaimana kurang tahu juga ya, nggak ada kabar pastinya. Cuman yang gua tahu itu kabar mahasiswa yang meninggal itu sampai ke media sosial, bahkan sampai ke universitas lain gitu. Ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih kasus itu bener apa enggaknya atau kayak gimana gitu? Ya, untuk menanggapi itu ya,
kasus tersebut memang benar adanya gitu. Benar ada. Ya, benar. Jadi mungkin banyak ya persepsi masyarakat yang keliru gitu. Jadi berimbas di Mapala Unila gitu. Nah iya, Ya. soalnya di situ banyak yang ngejudge kayak, wah Mapala Unila ini bla 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 negatif lah Iya. konotasinya gitu. Jadi gue mau ngelurusin nih Bang. Boleh, silakan. Ya, perlu diketahui ya bahwa di Universitas Lampung itu ada UKM Pecinta Alam tingkat perguruan tinggi, yaitu Mapala Unila sendiri gitu ya. Nah, Mapala Unila ini ranahnya langsung di bawah naungan universitas, Bang. Oh, Gitu. iya. Jadi ranahnya langsung ke rektorat. Langsung gitu. Langsung ya. ke rektorat Jadi kami. yang mengawasinya langsung pihak perguruan tinggi sendiri gitu. Iya, kan? benar banget. Nah, ada juga UKM Pecinta Alam tingkat fakultas dengan nama-namanya sendiri gitu. Nah, mereka ini ranahnya ke dekan atau juga wakil dekan gitu. Memang ya kalau secara kode etik kan semua pecinta alam tuh bersaudara gitu ya. Iya. Ya. Namun kalau untuk sistem, aturan, tata cara gitu, tidak ada keterkaitan sama sekali antara Mapala Unila dan juga UKM Pecinta Alam tingkat fakultas gitu, Kak. Oh, jadi walaupun itu sama-sama Mapala, tapi tata cara, kode etik, maksudnya bukan kode etik, tata cara penerimaannya, sistem di dalamnya tuh beda-beda Iya. gitu ya. Tidak ada keterkaitan pokoknya Tidak ada. antara Mapala Unila dengan UKM Pecinta Alam tingkat fakultas gitu. Nah, artinya saya mau menegaskan bahwa musibah tersebut ya tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan Mapala Unila. Jadi yang sebenarnya adalah musibah tersebut adalah musibah yang dialami oleh Cakrawala gitu. Dan Cakrawala itu termasuk Mapala fakultas. Nah, Cakrawala itu UKM Pecinta Alam tingkat fakultas dari Fakultas Fisip gitu. Oh. Tuh, buat teman-teman jangan salah persepsi ya. Mungkin beberapa media sosial itu salah menanggapi. Gue sendiri pernah gitu dapat beritanya tuh langsung dikirim lewat WA katanya Mapala Unila memakan korban bla bla bla. Ternyata itu bukan Mapala Unilanya ya ternyata. Bukan. Ada juga berita tersebut tuh udah ada di apa? Ada berita itu udah pernah diklarifikasi ya, ada di website resmi Mapala Unila juga. Rektorat yang pada saat itu menjabat juga pastikan bahwa musibah tersebut bukan dialami oleh Mapala Unila, melainkan oleh Cakrawala itu. Jadi ketika penerimaan anggota baru pada proses pendidikannya, Cakrawala mengalami musibah tersebut, gitu Bang. Jadi itu sebenarnya tuh musibah ya, bukan disengaja gitu kan. Soalnya persepsi orang-orang tuh kayak, wah Mapala bla bla bla, karena kabar miring itu. Kalian tuh tidak mencari tahu kabar pastinya atau klarifikasi langsungnya gitu ke Mapala, tapi langsung ngejudge, langsung ngebuat berita dan menyebarkan berita hoax ya. Jadi nggak benar ya itu ya. Oke. Ya yang pasti bukan Mapala Unila lah itu. Nah ditegasin lagi nih, bukan Mapala Unila ya, bukan dong. Mapala Unila ya. Bukan Mapala Unila. Oke. Tapi agak sensitif ya, jadi kita skip aja Iya. ya. Oke. Apa ada yang mau dijelasin lagi nih? Udah sih. Udah aja ya. Soalnya kan takut ada pihaknya tersinggung apa gimana. Soalnya ini kabar juga udah lumayan lama kan? Iya. Jadi kan terjadi pada tahun 2019 ya. 2019. Cuma ya itulah mungkin masih banyak persepsi masyarakat yang keliru tentang Mapala Unila gitu. Ya mungkin karena kabar itu belum diklarifikasi, maksudnya kayak mahasiswa baru nih yang baru masuk belum ngedengar klarifikasinya, dia ngejudge kayak yang awalnya mau ikut jadi enggak karena kabar hoax itu kan. Ya. Makanya untuk yang mau bergabung di Mapala Unila ya cek-cek website juga lah. Nah gitu. boleh kunjungi nanti di deskripsi ya, ada Ya. sosial media dari Mapala Unila ini. Oke. Nah, gua juga penasaran nih. Ya. Tadi kan udah kabar-kabar miring hoax gitu kan. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa baru yang sekarang mungkin kalau di fakultas gua ya, itu angkatan 2021 nih. Ya. Ya. Nah, kalau misalkan mau gabung ke UKM Mapala itu gimana sih teknisnya gitu? Atau mungkin bisa dijelasin teknisnya kayak ABCDE atau syaratnya ABCDE, bisa dijelasin gak nih? Ya. Untuk sistem penerimaan anggota baru gitu. Khususnya buat maba, mahasiswa baru dan sampai mahasiswa semester 5. Oh, batasnya jadi semester 5 juga masih bisa gabung gitu? Iya masih, tapi sampai semester 5 aja. Oh, berarti gua nggak bisa ya? Aduh. Tapi kalau mau main-main nggak apa-apa sih sama Mapala Unila. Enggak, serem. Ya, jadi maba sampai dengan mahasiswa semester 5 ya, yang mau bergabung di Mapala Unila jangan pernah ragu gitu. Jangan ragu lah ya. Jangan ragu. Karena Mapala Unila ini
UKM yang udah punya kurikulum gitu, Bang. Udah punya kurikulum Ya. sekolah? Enggak dong. Jadi kan kurikulum ini maksudnya kan pedoman dalam proses pendidikan gitu ya. Iya. Atau lazimnya kita tuh sering sebutnya dengan SOP. Iya, oh iya SOP, jangan Ya. kurikulum. Ntar mikirnya kayak sekolah lagi gitu, apa gimana gitu. Ya, SOP. Nah, SOP yang dimiliki oleh Mapala Unila ini udah dikaji oleh pengurus dan juga senior Mapala Unila. Nah, dengan sistem yang diterapkan itu sesuai sama regulasi yang diwajibin oleh Universitas Lampung, Bang. Iya. Kan tadi kan Vera sendiri bilang bahwa Mapala Unila ini di bawah naungan langsung Iya, dari bener. rektorat kan. Jadi jangan ragu ya gitu Iya. kan. Jadi SOP tersebut ya udah dikaji oleh pengurus gitu kan. Sistem yang diterapkan itu untuk aturan untuk menghentikan kontak fisik yang tidak beralasan itu tadi. Tidak beralasan gitu kan, ibaratnya nggak ada angin nggak ada apa tiba-tiba pukul aja gitu. Ya, jadi dipastikan panitia pelaksana itu ya setiap bertindak itu selalu berlandaskan SOP yang ada gitu. Jadi nggak sembarangan Nggak gitu sembarangan. kan. Ibaratnya nggak boleh kayak gini, misalkan mantannya tuh ikutan nih kata, wah gue kesel sama dia nih, gue lampiasin aja, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nah, itu kan jadi ketika pulang pendidikan ya, peserta itu bisa pulang dalam keadaan selamat dan juga tanpa kurang suatu apapun gitu. Oh, kalau misalkan kurang perhatian gimana tuh? Waduh, itu Waduh. Iya, oke. yang kedua adalah jangan pernah ragu ya, karena apa? Karena di Mapala Unila itu setiap kegiatan atau pendidikan ya dipastikan ada perizinan dari pihak kepolisian dan juga pendampingan dari Rektorat Universitas Lampung. Oh, jadi seperti bukan itu. dari pihak kampus aja, polisi juga ada ya? Ada dong, kami selalu melakukan perizinan gitu, minta izin gitu. Jadi nggak ada namanya ilegal itu nggak ada. Nggak gitu. ada dong. Nggak ada dong. Oke, peserta yang ingin menjadi anggota itu mereka harus melalui dua tahap pendidikan. Tahap pendidikan tuh. Untuk pendidikan yang pertama yaitu pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan. Atau sering disebut dengan diklat. Oh ya diklat ya. Nah, Pertama jadi diklat. yang kedua dikjut. Apa dikjut itu? Pendidikan lanjut. Oh, pendidikannya bukan sekali dua kali berarti Ya, 2 kali. Nah, untuk diklat ya, pertama tuh peserta akan dimintai surat keterangan sehat. Gunanya adalah untuk mengontrol bagaimana kondisi kesehatan mereka. Jadi ketika turun lapangan, panitia pelaksana juga bisa mengontrol gitu kan. Oh iya. Ketika turun lapangan gitu. Yang kedua adalah surat izin dari orang tua atau wali bahwa mereka mengikuti pendidikan di Mapala Unila. Oh, gitu jadi juga. hal terdasar aja sampai izin orang tua juga Iya harus dong. ada ya. Dari orang tua atau wali gitu. Nah, setiap pelaksanaan diklat itu ya, sebelum pelaksanaan ya, panitia pelaksana itu selalu melakukan survei gitu, Bang. Survei tempat. Survei apa lokasi. gimana? Oh, lokasinya. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih kondisi lapangan yang dijadikan tempat pendidikan kayak gitu. Oh ya, terutama cuacanya kan harus diperhitungkan Ya, dari benar. segi keselamatannya Ya, gitu kan. Wow, ada lagi? Ya, jadi masuk ke diklat nih ya pada hari H. Ini sebenarnya bagian yang bikin gue penasaran gitu. Kenapa nih, Rafa? Oke, kalau diklat itu mereka akan mendapatkan materi ruang yang dilanjutkan dengan turun lapang ya. Kalau materi ruang itu kan kayak pemberian materi teori gitu ya. Teori, dan yang memberikan materi ini orang yang berkompeten otomatis kan. Oh, pasti dong. Bukan orang yang sembarang ibaratnya cuma modal pengalaman doang gitu. Ya. Jadi ketika materi ruang ini peserta akan diberikan materi seperti navigasi, survival, rock climbing, materi-materi yang berhubungan dengan divisi gitu. Dan juga karena kan Mapala itu lebih dominan di alam bebas gitu ya. Iya. Makanya mereka harus mempelajari SAR, PPGD atau P3K gitu juga. Yang dasar-dasarnya dulu aja gitu kan. Ya. Kenapa untuk materi-materi ini ya, kayak SAR dan juga PPGD gitu ya. Mapala Unila ini melibatkan organisasi atau instansi yang dianggap memumpuni dalam bidang tersebut gitu, Bang. Contohnya kayak SAR. Kalau SAR ini Mapala Unila melibatkan Basarnas gitu. Oh, bukan sembarang ya, sembarang. Nah, kalau untuk PPGD kayak ngelibatin organisasi KSR. PPGD itu apa tuh? Penanganan pertama gawat darurat. Tuh, pasti ada yang penasaran kan dari tadi.
apa ya itu artinya apa ya pasti kayak gitu kan. P3K lah gitu. Oh ya umumnya disebutnya P3K. Terus kayak konservasi alam gitu, materi konservasi alam. Melibatkan pihak WWF gitu. Ibaratnya bener-bener pihak yang berkompeten, bukan sembarangan. Oke. Ya, karena kan kalau kayak SAR atau PPGD gitu ya, ketika ada bencana alam atau juga korban hilang gitu ya, biasanya Mapala Unila ini sering mengirimkan relawan untuk membantu gitu. Makanya penting ketika diklat dipelajari gitu materi-materi ini. Gitu. Salah satu fungsinya tuh seperti itu ya. Oke. Berarti yang waktu itu tsunami di daerah Lampung tuh turun Mapala itu? Iya, ada. Iya, mengirimkan kami. Aduh. Oke, kalau boleh tahu nih, dari diklat itu memakan waktu berapa lama kira-kira? Kalau untuk sekarang sih 5 hari ya. 5 hari. Jadi 3 hari materi ruang dan selanjutnya 2 hari itu turun lapang. Jadi ketika peserta ini udah mendapatkan materi ruang ini, mereka akan turun lapang. Tentunya akan didampingi oleh panitia pelaksana atau sering disebut dengan Korlap. Koordinator lapangan. Koordinator lapangan, pastinya orang-orang ini orang-orang yang berkompeten gitu. Iya, jadi jangan ragu lah ya. Nah untuk pembagian divisinya itu saat masuk atau setelah diklat semua berjalan, baru anggota itu bisa memilih atau dari awal? Kan harus melalui tahap diklat itu ya. Mereka turun lapang sampai batas waktu yang telah ditentukan. Mereka kemudian kalau berhasil melalui proses itu ya, akan dilantik dan menjadi anggota muda. Nah selanjutnya ketika menjadi anggota muda itu mereka ikut prokja-prokja pengurus gitu. Nah kalau untuk menjadi pengurus ya mereka harus melalui pendidikan lagi, namanya pendidikan lanjut gitu. Yang tadi ya dibilang pendidikan lanjut itu. Pendidikan lanjut dan dilanjutkan dengan pengembaraan. Jadi pengembaraan itu untuk mendapatkan nomor legal gitu Kak, nomor legal. Nomor nomor induk anggota. Kalau misalkan tadi Vera tuh berapa nomor induknya? M286UL. Nah, untuk dapat nomor itu tuh gak sembarangan gitu. Gak sembarangan. Penuh tanggung jawab berarti. Penuh tanggung jawab. Oke. Jadi gitu, setelah mereka mendapatkan NIA gitu ya, baru mereka bisa milih divisi apa yang pengen mereka minati gitu. Jadi ibaratnya pendidikan tahap pertama dulu baru pendidikan lanjut gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Ada pesan-pesan gak nih buat mahasiswa yang sekarang masih ragu nih? Ibaratnya setelah tadi dijelasin gimana ibaratnya kewaspadaannya, SOP-nya, ibaratnya yang memberikan materi aja orang yang berkompeten gitu kan, udah jelas gitu. Nah, kalau misalkan ada yang masih ragu nih, ada nggak pesan-pesannya? Ya itu tadi sih, gue mau bilang kalau di Mapala Unila itu udah ada SOP yang jelas gitu. Nah panitia pelaksana juga dipastikan patuh terhadap SOP tersebut. Terus kalau buat cewek-cewek mungkin ya yang ragu. Nah itu bisa cewek-cewek tuh biasanya. Iya, karena kalau gue sendiri sih nggak ada kabar miring juga tentang Mapala Unila, makanya berani untuk bergabung gitu ya kan. Tapi kan ibaratnya cewek juga butuh mental yang kuat gak sih? Iya dong. Iya gak sih? Iya, ibaratnya kalau misalkan cuma ngedenger kayak gak ada kabar miring, mereka juga pasti ada ragunya, ada takutnya gitu. Ibaratnya seharmonis apa sih kekeluargaan dari Mapala itu gitu. Ya kalau di Mapala Unila itu nggak ada yang namanya alumni. Gak ada. Jadi mereka yang lulus dari universitas ya, menyelesaikan pendidikan secara universitas, jurusan mereka masing-masing secara resmi itu mereka dikatakan sebagai anggota luar biasa gitu. Ibaratnya keluarganya bener-bener erat banget gitu. Banget. Jadi ibaratnya nggak ada setelah beres wisuda hilang, nggak ada. Nggak gitu. ada. Jadi sekretariat itu adalah rumah bagi kami gitu. Rumah gitu. Rumah bagi kami. Soalnya mau yang tua dari angkatan tua sampai angkatan muda gitu. Kalau kumpul tuh yang nggak ada kayak rasa senioritas gitu Kak. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ya benar-benar mereka prinsipnya adalah saya yang lebih masuk lebih dulu, kalian adik saya gitu. Jadi mereka yang tua mengayomi, yang muda menghormati seperti itu. Berarti anti senioritas tuh anti banget Anti banget dong di Mapala Unila. Ada. Nah jadi buat teman-teman yang sampai sekarang yang tadi dibilang ya, mahasiswa baru atau misalkan maksimal semester 5 ya? Iya benar.
yang mau gabung sama Mapala boleh deh join atau kunjungi IG Sekretariat Mapala Unila, dan juga bisa bisa kalau di media sosial pasti ada, kalau open recruitment ya, ada share-share pamflet atau gimana di sih? Instagram biasanya. Iya, di Instagram itu. Nah, jadi ntar kita cantumin aja ya di deskripsi misalkan Instagramnya apa. Jadi buat teman-teman bisa mantau gitu Ya, kan. benar. Yang pasti satu deh. Ketika ada kabar hoax, jangan ditelan bener-bener gitu. Coba dicerna dulu, cari tahu kebenarannya kayak gimana. Tadi kan udah dijelasin nih sama Vera sendiri sebagai anggota Mapala Unila gitu. Gimana sih harmonisnya kekeluargaannya gitu. Terus selektif apa gitu penerimaannya, bahkan ibaratnya orang yang memberikan materi juga bukan sembarang orang gitu. Iya. Masa sih ragu gitu kan? Bener. Gabung, ayo kami tunggu di Mapala Unila. Nah, oke. Boleh nggak nih nanya-nanya soal prokjanya yang tadi katanya gunung apa sih tadi? Gunung Tangki Tebak, Bang. Aduh, itu ya. Itulah pokoknya lah. Boleh nggak sih nanya-nanya itu? Apa ada maksudnya Vera itu bukan haknya gitu apa gimana? Maksudnya ada orang yang lebih berkompeten untuk menjelaskannya gitu. Apa gimana? Ya Bang, karena gue termasuk anggota aja gitu. Anggota aja. Ya sebenarnya semuanya semuanya harus mengetahui, harus ahli gitu ya kalau udah masuk Mapala Unila gitu. Iya. Cuma di sini saya bareng sama koor saya sih, koor PAB. Waduh, suatu kehormatan banget nih. Oke. Tapi Vera sendiri terjun kan dalam Prokja Gunung Tangki Tebak itu? Iya dong, jelas. Wah, wanita tangguh ini. Buat teman-teman yang ibaratnya tertarik sama Vera, tolong tanyakan ke diri kalian, setangguh apa kalian. Jangan sampai kalian yang cuman dibentak sama senior, sama dosen gitu, udah nangis. Gunung ditaklukin boy. Oh, enggak bisa gitu, Kak. Enggak bisa. Sombong itu, terkesan sombong. Jadi bukan sombong, ini menantang para cowok-cowok yang ibaratnya sering ngeghosting. Aduh, jadi keperasaan lagi. Oke, boleh langsung kita sambut aja kali ya ketua dari koordinator PAB ini ya. Iya, benar. Oke, makasih ya Fer. Iya, Bang. Waduh, udah sempet datang dan cindera matanya ini nih. Aduh, Mapala banget gitu. Iya. Oke Vera, makasih ya udah datang, udah mau berbagi informasi juga. Semoga teman-teman yang melihat bisa mengambil informasinya, bisa mengambil maknanya gitu. Kok gue sedih ya. Oke, sekali lagi makasih Vera ya. Kita langsung lanjut aja ke koordinator dari PAB Mapala Unila. Langsung aja Bang Docai, silakan. Oke, halo Bang. Ini dia Bang Docai. Waduh. Koordinator dari PAB ya. PAB, oke Bang. Pasti teman-teman Akasa di sini penasaran kan, Docai itu siapa gitu, dari mana gitu, dari fakultas apa gitu, apa pacarnya Vera, bagaimana gitu. Kok ketawa Bang? Lebih saudara sih Bang. Saudara, kekeluargaan banget gak tuh? Kekeluargaan banget. Keluarga. Oke. Kenalin sih Bang, gue juga sebenarnya penasaran nih. Abang itu siapa sih? Kenalin deh Bang. Kalau buat gue sendiri itu nama gue Muhammad Faris Bang. Gue dari Fakultas Teknik dari Unila. Kalau nama lapangan gue ya, karena di Mapala ada nama lapangan, itu nama lapangan gue tuh Docai Petumbu. Docai Petumbu. Maksudnya apa tuh Bang? Maknanya ada nggak? Maksudnya filosofinya gitu. Kalau dari nama itu Docai sendiri tuh dari permainan game Bang. Permainan game? Iya, game judi lah pokoknya ada. Waduh, game yang lagi hikes banget gitu kan. Tiba-tiba ada nge-WA gitu kan. Kalau dari Petumbu sendiri pas gue diksar itu, karena gue sempat adalah sedikit kayak ribut sama angkatan gue sendiri pas numpain air. Oh, filosofinya lumayan juga tuh ya. Cuman agak bertolak belakang gak sih? Enggak sih Bang. Enggak. Maksudnya kayak Docai dari diksar, itunya dari pas diksar juga. Oh, Petumbunya pas diksar juga. Menarik juga ya. Maksudnya nggak maksudnya ada maknanya gitu kan. Kayak nama-nama yang dikasih sama senior sama kayak kanjeng kita orang itu ada makna tersendirinya. Oh, jadi kayak hal-hal yang kita lakuin pas diksar. Oh, gue kira kayak diacak aja gitu. Enggak. Oh, enggak. Aduh. Terus tadi katanya Abang itu sebagai koordinator ya, Bang Docai ini ya? Kalau gue di koordinator PAB Bang. PAB? Iya, Petualangan Alam Bebas. Bisa dijelasin gak Bang itu apa sih divisi itu tuh yang lebih detailnya gitu?
Kalau di PAB itu kan ada kepalanya sih Bang. Dia ada PAB itu dia naungin 5 divisi. 5 divisi. 5 divisi. Di atas PAB itu ya cuma PAB doang. Di bawah PAB itu ada 5 divisi. Apa aja tuh Bang, apa aja? Kalau di bawah dinaungin sama PAB ini ada 5 divisi tuh kayak Gunung Hutan, GH, terus RC, rock climbing, terus speologi itu goa, terus kayak rafting, kita arum jeram, sama diving. Menyelam. Iya. Enggak, penasaran gue tadi ada goa. Emang di Lampung ada goa gitu? Goa ada Bang. Banyak. Kalau buat goa itu biasa kita orang kayak buat main-main di goanya itu di Lampung Barat. Oh, maksudnya tuh gue penasaran sih, bisa dijelasin secara singkat gak sih tentang goa itu gimana gitu? Kalau goa itu kita ada goa vertikal sama horizontal. Itu ada, dan itu kebanyakan goa-goa yang biasa dimainin sama anak Mapala itu ada di Lampung Barat. Kayak contohnya Goa Buyung lah. Itu ada di Lampung Barat. Oke, Lampung Barat ya. Iya. Oke. Jadi Bang Doca ini dari Fakultas Teknik dan sebagai koordinator dari PAB. Iya. Oke. Tadi kan sama Vera tuh sempat membahas soal Prokja. Nah, itu gue tuh penasaran. Tadi kata Vera, gue cuma anggota, katanya nggak bisa ngejelasin secara detail. Dan kebetulan nih, makasih juga nih buat Bang Doce udah nyepetin datang ke sini gitu kan. Nah, tadi katanya Prokjanya itu ke bulan Agustus ya? Prokja bulan Agustus, tepatnya di tanggal 12 Bang. Tanggal 12. Iya. Nah, bisa diceritain nggak Bang? Kalau Maksudnya kayak tepatnya di mana, tanggal berapa gitu? iya, kalau buat tempat itu di Lampung Barat Bang, di Gunung Tangki Tebak. Gunung Tangki Tebak. Tangki Tebak. Iya. Kok baru denger gue ya? Nah, karena gunung ini sendiri nih kayak masih asri banget sih. Asli banget. Masih apa ya kalau bisa disebutnya, masih perawan lah. Masih perawan. Masih perawan. Karena ada simaksinya nggak? kalau buat simaksi belum ada. Belum ada. Tapi kalau buat perizinan segala macam ada. Oke. Dan Prokja itu dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus. Iya. 12 Agustus di Gunung Tangki Tebak, Lampung Barat. Lampung Barat. Nah, gue juga sedikit penasaran nih Bang. Prokja apa sih yang ngebuat anak Mapala dari divisi Abang ini berangkat jauh-jauh ke Lampung Barat itu dalam rangka apa gitu Bang? Prokjanya kayak gimana gitu? Kalau Prokja sendiri dari kita orang ya, dari divisi, khususnya dari divisi PAP Gunung Hutan, itu kita ada Prokja itu tentang pembukaan jalur Bang, pembukaan jalur Gunung Tangki Tebak dan pembuatan jalur pendakian. Emang di sana belum ada jalurnya apa gimana itu? Kalau di sana ada, itu tahun 2018 itu dari Cakrawala Jakarta Bang. Jakarta. Tapi ya udah 2 tahun sih kan, 2 tahun apa 3 tahun udah ketutup banget jalurnya. Oh, sistem gunung kayak gitu ya, ibaratnya jarang didaki, jarang diurus ya ketutup lagi gitu kan. Nah, oh, jadi dalam rangka ibaratnya pengen membuka jalur lagi gitu ya. Apa kurang lebih kayak gitulah ya. Karena pas gua lihat itu di jalur itu, di yang anak Cakrawala ngepost di IG, di up di IG, itu nggak ada buat kayak mata airnya. Oh, masih banyak. Karena susah banget buat cari mata air di gunung itu. Oke Bang, sebelum kita lanjut lebih spesifik nih, teman-teman Akasa pasti penasaran Gunung Tangki Tebak itu lokasinya di mana, seperti apa, ketinggiannya kayak gimana gitu kan. Ya gue sendiri penasaran nih sebenarnya, bisa dijelasin nggak, ceritain gitu maksudnya. Kalau Gunung Tangki Tebak sendiri ini dia ada di 2 daerah Bang. 2 daerah? Iya. Perbatasan. Bisa dibilang kayak gitu. Karena puncaknya sendiri itu ada di Lampung Utara. Dan kemarin kita orang melakukan pendakian, pembukaan jalur itu kami dari Lampung Barat. Oh, jadi puncaknya itu di Lampung Utara. Lampung Utara. Masuk Lampung Utara. Tapi jalur lebih cepatnya, lebih deketnya lah itu dari Lampung Barat. Karena kalau kami buka dari Lampung Utara itu makan waktu kurang lebih seminggu lebih sih. Karena ngelewatin seminggu. Karena ngelewatin puncak 17 dulu, baru turun ke bawah, baru ke puncak Tangki Tebaknya. Waduh. Kurang lebih seminggu. Karena bukan pendakian juga soalnya. Bukan pendakian? Bukan Bang, karena kami kalau ibaratnya kayak pendakian biasa kan cuman ya jalur udah ada. Ini kami cari jalur, cari mata air, pembuatan jalur lah. Emang maksudnya Prokjanya itu emang harus membuka jalur atau sebenarnya itu boleh, cuman pilihan dari kalian sendiri apa gimana itu? Kalau buat jalurnya sendiri itu udah ada sebenarnya kan, tapi emang udah ketutup dan kami kayak cari jalur yang enak. Karena jalur sebelumnya
ekstrim sih. Ekstrim. Ekstrim. Dan jalur yang dipakai sama Bang Docai sama tim itu enak. Enak nggak enak? Oh, enak gak enak. Nanti kita ceritain lah Iya. ya. Oke. Lanjut Bang. Kalau buat gunung itu sendiri, itu kan di 2 daerah tadi itu Bang. Dan buat jalurnya, kalau jalur ini buat Cakrawala itu ya cukup ekstrim. Makanya kami buat jalur itu juga. Bukan cuma buat jalur aja sih Bang. Karena kami kayak apa ya, bukan dibilang vandalisme. Karena kami matokin seperti kayak patok di puncak, kayak bacaan tuh MT Tangki Tebak. Oh. Kayak tanda gitulah. Oh iya. Iya. Meninggalkan jejak gitu kan Nah. ibaratnya. Oke. Untuk tingginya sendiri itu berapa mdpl tuh Bang? Kalau tingginya itu tertinggi kedua Bang, setelah Pesagi. Tinggi kedua. Iya, setelah Pesagi. Bukannya yang kedua itu Tanggamus? Iya, bukan. Oh, Karena gunung iya. tertinggi kedua itu kalau orang banyak tahu itu Tanggamus. Tapi pas kami cek bener itu lebih tinggi daripada Tanggamus. Berapa mdpl tuh? 2115 mdpl. Kalau Tanggamus? Tanggamus tuh 2100-an apa 2000 berapa gitu. Oke, belum sampai 2115. Oh, tuh buat teman-teman nih, informasi baru nih. Gua Iya. sendiri aja baru tahu nih, ternyata urutan gunung tertinggi di Lampung itu yang kedua bukan Tanggamus. Tangki Tapi Tebak. Tangki Tebak yang berada di perbatasan antara Iya. Lampung Timur dan Lampung Utara Bang. Lampung Utara dan Lampung Barat. Sorry, Lampung Utara dan Lampung Barat. Soalnya gue sendiri aja baru tahu loh. Tahu gue soalnya Tanggamus gitu. Kalau buat gunung ini sendiri emang masih banyak sih Bang. Masih banyak banget orang yang belum tahu tentang gunung ini. Makanya kayak ini loh ada gunung tertinggi kedua di Lampung. Mau kita ekspor lah. Oh iya. Kayak kita iya. kenalin. Ibaratnya kan teman-teman di sana yang suka ngedaki, yang ibaratnya tidak tergabung dalam UKM itu kan mereka pasti mencari tahu kan. Iya. Ibaratnya gunung mana aja sih yang rekomendasi atau Gunung-gunung apa aja sih Lampung? Nah, itu biasanya mereka tuh cari tahu kan. Iya. Nah, ini salah satu tujuan dari Prokja ini. Iya, Ya, kayak Pak. kita perkenalin ada gunung baru loh. Bukan gunung baru sih, gunung udah lama tapi masih banyak pendaki yang belum pernah daki ke situ. Karena jalur yang ekstrim, gunung yang masih belum banyak orang tahu, udah gitu vegetasi hutannya masih rapat. Masih rapat. Oke. Mungkin segitu aja ya, yang ibaratnya gambaran tentang Gunung Tangki Tebak. Nah, sekarang gue penasaran nih Bang, Prokjanya itu kan dilaksanakan pada 12 Agustus nih. Iya. Kira-kira sih, gue penasaran kayak berapa orang yang berangkat dari tim Mapala saat itu, terus perjalanannya seperti apa sih Bang? Bisa diceritain nggak Bang? Bisa. Oke, silakan Bang. Kalau buat tim itu kami satu tim Bang. Satu tim aja. Satu tim itu terdiri dari 3 wanita dan 6 pria. 3 wanita. Iya, 3 wanita. Emang gak repot tuh Bang bawa 3 cewek? Dibilang repot enggak sih, karena dia juga udah tahu job desk masing-masing. Kayak Iya. lo nih ke gunung ngapain? Jadi ya kita ke gunung juga kan kemarin itu pas ngelagain ekspedisi. Jadi bukan kayak cuman main-main itu enggak. Jadi misalnya kayak kita ngeres, kita buat flying camp, itu udah tahu job desk masing-masing Bang. Langsung ada yang masak lah segala macem. Ibaratnya nggak ada tugas jangan berangkat kan. Nah, ibaratnya. ada kepentingan nggak sih dia ikut? Ibaratnya jangan sampai kalian ngedaki malah jadi beban gitu kan, malah ngehambat. Nah. Oke. Berapa lama sih Bang perjalanan ke sana itu? Kalau perjalanan ke sana itu dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Bang. Seminggu itu? Kurang lebih ya. Iya. Seminggu. Dan dari sini tim dari Mapala sendiri berangkatnya naik apa tuh Bang? Kalau berangkat itu kami pakai mobil Bang, karena ada senior juga yang ikut. Oh iya. Angkatan pertama pun ikut berangkat. Angkatan Angkatan pertama sama angkatan 6 ikut berangkat. Waduh, sedangkan Bang Doce ini dari angkatan 30. Kebayang 30 tahun. Tuh, kebayang gak tuh 30 tahun sama 24 tahun. seharmonis apa kekeluargaan sampai Nah. angkatan pertama sampai 6 aja Ikut turun gak tuh mengawasi adik-adiknya. Nah. Ih, gila, salut banget nih. Saya gua nggak bisa ikut sih Bang, udah nggak bisa gabung gua, sadar diri semester aja gua. Oke. Nah Bang, kalau misalkan ada teman-teman dari luar sana nih yang pengen ngedaki, kira-kira rekomendasi transportasi umum yang harus mereka naik itu apa aja sih Bang? Atau Kalau- mungkin ada estimasi harganya gitu? Simaksi Bang ya. Ya, simaksinya Iya, mungkin. Ada Bang. Kalau dari buat kayak gitu tuh biasanya kalau bisa langsung main ke Secret aja karena ada database-nya. Kalau buat simple aja sih, itu dari Secret Mapala Unila kami naik angkot ke terminal. Dari terminal naik bis ke Kota Bumi.
Dari kota Bumi naik bis lagi ke Lampung Barat. Dari Lampung Barat itu nggak langsung ke desa ya bang? Nggak langsung. Nggak langsung. Kami berhenti di Tugu Soekarno. Tugu Soekarno. Iya. Dan dari situ bisa naik ojek, bisa nebeng mobil juga sih. Oh, yang penting jangan jalan aja ya. Jangan jalan, Jangan. jauh soalnya. Jauh ya. Jauh. Oke, untuk estimasi harganya nih bang, kira-kira buat orang awam nih yang pengen ke sana itu berapa tuh bang? Buat dari awal nih bang. Dari awal Buat dari Bandar Lampung. Transport aja atau gimana? Transport aja. Transport aja. Buat per orang paling 200 PP udah cukup sih. 200 cukup ya. PP. Bang, ya? Itu udah lebih malahan. Udah lebih. Udah. Ya, jadi kalau misalkan kalian nanya soal ibaratnya apa sih itu tuh? Kalau makanan itu Logistik. Nah, logistiknya tuh jangan ditanya, itu ya tergantung pribadi Iya, ya. Kalau tergantung itu, ya kita mau bawa apa. iya. Kalau kalian mau bawa pizza, burger terserah kalian kalau itu. Oke bang, Gunung Taki Tebak. Kira-kira tuh bang. Tadi kan Bang Docan sendiri bilang kalau di sana itu susah mata air. Iya. Dan berarti itu bukan rekomendasi buat mendaki awam dong. Kalau buat pendaki pemula emang enggak bang, enggak disaranin. Nggak disaranin. Karena dari trek yang ya lumayan lah, ekstrim, terus buat vegetasi hutan masih lebat, habis itu mata air yang susah dicari, ya nggak disaranin. Makanya kemarin kami ngadain Prokja itu buat cari mata air juga. Kayak apa ya? Suatu penemuan istimewa lah, mata air itu. Ibaratnya ada persepsi orang-orang di luar sana kayak di sana tuh nggak ada air dan Mapala itu berhasil gitu. Berhasil nemuin. Waduh, itu pencapaian juga nih. Pencapaian. Waduh. Nah, Bang, kira-kira kan tadi Prokjanya pemberangkatan tuh katanya menggunakan mobil pribadi dari Sekretariat Mapala Unila. Nah, berarti ada perannya dong pelaksananya. Ada. Pelaksananya itu. Pra-pelaksana ada. Kayak gimana tuh, Bang? Kalau pra-pelaksana itu kami seminggu H-7 lah. H-7 sebelum Prokja dilaksanakan, sebelum hari H kami mengadakan cek lokasi tadi seperti sosped. Sosiologi pedesaan. Kami kayak cari tentang jalur ini, terus medannya, kontur gunungnya, habis itu database lah bang, lebih ke database ya, warga-warga situ. Jadi nggak sembarang kayak modal nekat aja ke sana, enggak dong. Enggak. Kami juga udah ada kayak sebagian database-nya, gunung ini nih ada di sini loh, gitu. Kayak berapa ketinggiannya, ada berapa jalur, terus kayak mata airnya di mana-mana aja. Taunya warga bilang ya belum ditemuin. Waktu ngedenger nih bang katanya di sini tuh mata airnya belum temuin, sempet gak sih bang? Ibaratnya kayak down gitu, kayak mau skip aja deh. Enggak. Gitu. Karena yakin sih pasti ada. Oh jadi malah ditantang. Alam menyediakan segalanya. Jadi merasa ditantang gitu kan. Waduh. Ini ciri khas dari anak Mapala sih. Ibaratnya sesuatu yang belum ditemukan tuh belum berarti gak ada gitu kan. Bener. Jadi tantangan lah ibaratnya. Tantangan. Nah, Oke.